Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan melakukan pergantian rumah roller ya guys ya. Jadi ini saya udah beli rumah roller sama kipasnya ya guys. Nah ini saya udah beli rumah roller sama kipasnya. Jadi ini saya mau nyoba pakai roller Vaito lagi ya guys. Jadi kemarin kan di waktu pakai rumah roller yang ini kan tiap kali pakai roller sliding roller Vaito ini kan sering sliding rollernya kan sering muter ya guys, atau jatuh ya guys ya. Jatuh sehingga menyebabkan di putaran bawah jadi geredek ya, gitu, karena posisi ininya jadi miring gini, karena posisinya tingginya nggak sama, jadi miring gini, jadi geredek. Nah kemarin sih analisa saya karena bagian ininya udah oblak ya guys ya, sama asnya ini kan udah oblak ya. Sebenarnya sih kalau posisinya gini enggak guys ya. Wah ini malah nggak bisa masuk nih yang baru ini asli apa enggak yang baru ya, saya kok jadi ragu-ragu nih, kok nggak masuk ya. Jadi intinya pokoknya saya mau coba pasang roller Vaito ini di rumah roller yang baru, apakah masih jatuh ya, jatuh sehingga menyebabkan putaran bawahnya redek atau enggak. Kalau misalkan pakai ini enggak, berarti memang masalahnya ada di rumah rollernya ya guys ya, yang di asnya ini, yang kemarin saya di video saya ini, kalau menurut saya ini udah agak kocak ya guys ya. Nah, udah agak kocak, jadi yang kalah sepertinya yang ininya gitu ya, bukan ininya ya, bukan bosnya ya, walaupun ini bosnya ada agak-agak baret-baretnya ya, tapi ini nggak apa-apa ini. Jadi saya sekalian beli sama kipasnya ya, biar satu set gitulah. Nah ini terus permukaannya ini kan kemarin udah sempet saya saya ratakan ya guys, cuman kayaknya sih masih nggak rata, jadi ini masih ada jelegongnya dikit nih, nggak kelihatan kalau di ini, tapi kalau diraba ini masih. Nah ini jelegongnya ini bikin kecepatan 50-60 ini agak nahan guys ya, agak nahan. Jadi begitu 50 ke 60 dia lambat naiknya, mungkin karena jeglong ini ya, karena nggak rata ini, jadi begitu 60 baru dia normal. Nah ini mungkin sambil nunggu yang ini saya pasang ini mungkin nanti akan saya ratakan ya guys, mungkin entah saya ratakan sendiri atau saya bawa ke tukang bubut. Kalau malas maling nanti saya bawa ke tukang bubut ya, biar diratakan ya, sekaligus coba rubah derajat kali ya, kalau jadi ya guys ya. Kalau nggak jadi ya saya ratakan sendiri paling, karena intinya kan ini saya mau modif ini, modif standaran ya guys ya. Tapi berhubung punya dua gini ya, jadi penasaran aja nih, sekalian dirubah derajatnya ya guys ya. Nah mungkin penjelasannya untuk video kali ini cukup segitu aja guys. Jadi saya akan melakukan pergantian rumah roller ini sama kipasnya dengan yang baru, pakai lagi sliding rollernya Vaito ya. Apakah masih sering jatuh muter gitu ya, jatuh ya.
Nah ini juga saya sekalian mau ganti bearing ya guys ya, bearing puli belakang ya sekalian guys, soalnya suaranya itu udah berisik, udah nguing gitu ya. Biasanya kalau suara nguing itu datangnya salah satunya dari bearing ini ya guys ya. Nah udah selesai ya guys ya, ini setelah perjalanan panjang akhirnya selesai juga dengan apa ya, dengan alat seadanya ya guys ya. Jadi alat seadanya dengan kondisi yang seadanya ya guys ya. Nah itu udah selesai ya guys ya, jadi tinggal dipasang aja tutupnya terus dicoba besok ya. Nah oke guys, jadi ini tadi motornya udah saya coba ya guys ya, seharian ini guys ya. Jadi ini kan kemarin saya proses ganti apa namanya, rumah roller plus kipas sama ganti bearing puli ya guys ya. Nah seharian ini tadi udah saya coba untuk muter-muter. Kalau untuk kecepatan 40, 50, 60 nya udah hilang ya guys ya, udah normal ya guys ya. Jadi penyebabnya emang benar dari apa namanya, puli depan yang udah nggak rata ya guys ya. Jadi yang bagian rumah pulinya dan kipasnya itu ada yang nggak rata ya, udah jelgong gitulah istilahnya.
Nah itu menyebabkan di putaran 40, 50, 60 itu agak-agak lemot ya guys ya, naiknya tuh pelan, susah gitu, kayak ya nggak mau naik lah, susah istilahnya. Tapi begitu 60 ke atas itu normal lagi ya guys ya, nomor lagi tarikannya enteng lagi ya. Nah terus kalau untuk apa namanya pergantian bearing itu masih ada sih guys, apa namanya sedikit suara berdesing ya guys ya, sepertinya karena udah terlalu lama ya guys, harusnya gantinya dari dulu. Sepertinya bearing yang di bagian gearboxnya juga udah mulai kena ini guys ya, mungkin efek karena dipakai kerja selama 5 bulan terakhir ini ya guys ya, dimana jalanan dari rumah saya ke tempat kerja saya tuh nggak semuanya bagus ya guys ya, apalagi lagi ada perbaikan jalan guys, jadi jalannya itu nggak mulus semua ya, ada yang rusak juga ya guys ya. Nah mungkin karena efek tiap hari dipakai untuk pulang pergi kerja ini, jadi apa bearingnya tuh bekerja ekstra keras ya guys ya, jadi masih ada sedikit suara desingan ya guys ya, sepertinya emang dari bearing gearbox guys ya. Mungkin kedepannya harus segera diganti guys ya, supaya enggak menjalar ke bagian yang lain. Nah jadi di video kali ini, di kesempatan kali ini pergantian part yang 2 part yang saya lakukan ini bisa dibilang ya cukup berhasil ya guys ya. Untuk kecepatan 60 sampai untuk kecepatan 40 sampai 60 nya udah normal, terus dari suara mendesing juga udah berkurang ya guys ya. Jadi suara mendesingnya itu cenderung di kecepatan antara 60 ke atas ya guys ya, jadi ya kurang lebih di 60-an itulah ke atas. Jadi sepertinya emang dari bearing gearboxnya guys ya, moga-moga bukan gearboxnya yang minta ganti guys ya. Kalau gearboxnya minta ganti ya lumayan sih guys, harga partnya mungkin sekitar 300 ribuan ya. Nah tapi itu ya mungkin kedepannya coba saya cek dulu guys ya, apakah memang perlu ganti gearbox atau hanya perlu ganti bearingnya aja. Untuk video kali ini mungkin cukup sampai segini aja guys ya. Untuk update-nya mungkin di video kedepannya ya guys ya. Nah oke guys, sekian video dari saya untuk kali ini. Thanks for watching.